Lah ngapain dipaksa gitu, manajernya kayak seakan-akan gimana ya, ngeselin banget gitu loh. Biar mungkin tamu VIP-nya itu kali ya betah gitu. Terus gitu si tamunya ini yang VIP ini ngeyel banget, kayak ngajak ngobrol, ngedeket, bla bla gitu. Terus aku mau ke toilet, dianya ngikut. Toiletnya didobrak, ngeselin nggak tuh? Ngeyel gitu. Makasih. Makanya aku butuh yang namanya bodyguard gitu loh. Kalau enggak cowok deh, sebel aku yang kayak gitu-gitu. Ngeyel gitu didobrak, ngajak, aduh, nggak tahu ah. Padahal di situ bodyguardnya juga kayak anteng-anteng aja, mungkin udah kebiasaan, mungkin tamunya itu yang spesial gitu loh, jadi nggak mau apa namanya ngelarang gitu ya kali, takut dipecat atau gimana, mungkin kayak gitu. Mungkin mereka tuh mengutamakan tamu gitu. Tamunya biasanya bilang big spender. Pokoknya di dalam room itu sangat rame wanita pokoknya deh, wanitanya tuh sangat rame ya, bisa disebut namanya gitu. Udah dari segi apapun juga ada di situ. Udah emang bener-bener super VIP kayaknya, makanya nggak ada yang bisa mencegah dia gitu loh, perlakuannya gimana. Aku mau keluar dihadang, bener-bener dihadang, tau nggak? Sebel jadinya. Orang juga udah agak-agak tipsi, bukan agak tipsi sih, udah gitu lah pokoknya. Gimana tuh di kota apa ya, aku lupa. Lupa aku, serius deh lupa, asal Jawa. Makanya aku butuh cowok aja lah, maksudnya yang bisa dampingin aku gitu loh. Biar nggak bete, aku bisa kok, nggak mau. Daerah mana? Aku lupa dulunya daerah mana. Masih ya, lupa aku. Daerah Kalimantan kayaknya, Kalimantan. Kayaknya ya Kalimantan. Ya kayaknya Kalimantan kayaknya. Sepertinya Kalimantan. Aku aja deh yang jadi spender gitu mah. Ya udah, gimana kamu Kalimantan kayaknya dulu itu. Pokoknya event yang paling seru itu di Kupang, karena kayak pool party gitu ya, ampun gila, gokil sih. View-nya langsung pantai gitu loh. Enak pokoknya di situ. Siap jadi pendampingmu di situ. Aduh, chill banget deh intinya tempatnya. Makasih. Tempatnya chill, orang-orangnya juga seru gitu. Kapan boleh diajak? Kamu datang aja, datang maksudnya open sofa sendiri. Ya sebagai tamu lah. Tapi nggak tahu ya aku comeback apa enggak gitu, tergantung nanti aku ada pasangan apa enggak gitu aja sih. Sama kamu, aku mau cari yang manly nggak tuh? Manly
yang tegas gitu, tegas buat yang tegas ngomongnya, manly ya. Ramah tapi tegas gitu loh, karena kita nggak boleh yang cuek-cuek bebek gitu kan, boleh protek tapi harus ramah juga, jadi orang itu biar kayak ngundang lagi gitu loh maksudnya, meskipun apa namanya kapelan gitu. Biasanya kan kalau pacar-pacar nih pada sensi kan, matanya kayak ini milik gue, lo nggak boleh ganggu gitu kan. Wow, what is that? Thank you kakak, makasih. Jadi aku membutuhkan yang maksudnya tuh yang ramah tapi ada tegesnya gitu loh, ramah tapi ada tegesnya, tegas gitu. Mantul ini. Hai Putri, hai Kak Iwan. Yang aku mementingkan kalian gimana tata cara dan memperlakukan kalau gua pas kerja gitu, maksudnya nge-DJ. Nggak kayak gimana ya, kayak yang tampangnya tuh jangan sinis, jangan, kita harus ramah gitu kan, kita diundang untuk nge-DJ kan, untuk kerja kan, kerja di situ, jadi bikin kesannya itu ramah tapi nggak gampang juga gitu loh, melupakan. Ya kan kakak dibayar, ya kan kerja kan, bener dong. Jadi kalau semuanya nih punya pacar itu ya mengerti lah kalau pacar ini lagi kerja gitu, jadi jangan kayak bikin kesan yang buruk gitu maksudnya. Setuju, bener kan? Soalnya aku pernah yang kayak gitu sama cowok aku dulunya, dianya itu protek banget gitu loh, jadi kesannya itu sangat-sangat tidak enak kan, bener gak sih? Jadi kan orang mau invite lagi kayak jangan sama cowok kamu ya gitu, kayak gitu jadinya. Udah kamu sendiri aja, kita jagain kok gitu, jadinya gitu. Kok pacar kamu protek banget sih, kayak dipagerin banget, gak boleh diajak ngobrol kek atau diliatin kek, kayak bener-bener dipagerin banget gitu loh. Ya ampun, parah banget kayak gitu tuh nggak boleh ya guys ya, jangan ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian jadi kalau nggak ceweknya yang nge-DJ gitu, jangan kayak gitu, kesannya tuh kayak matiin rezeki gitu loh jadinya. Bener gak sih, kesannya nggak enak gitu loh. Susah juga sih pasti jadi cowoknya. Oh susah? Enggak dong, tapi kalau ada setiap aku diajak foto-foto tuh bergantian gitu, dia benar nungguin gitu, tapi mukanya mukanya nggak enakin. Aku sesi foto-foto tuh satu orang itu sampai 2 jam malah. Dia bete. Perempuan juga bagus, so itu sulit ditebak apalagi pikirannya. Oh gitu ya. Jadi kalau semuanya nih muka cowoknya agak cemberut gitu, isi kepalanya apa emangnya? Pengen hantam orang. Iya gitu kah? Iya. Jadi kalau muka udah masam gitu kayak pengen hantam orang ya, tapi lagi ditahan gitu ya. Apa gimana sih? Boleh jujur nggak? Apa tuh, cewek tuh sering jaga perasaan, ketimbang nyakitin orang. Masa sih? Ketimbang pakai topeng. Galak sih. Enggak, maksudnya aku ngomong ini kalau semuanya, kalau lagi muka cowoknya ini lagi murung banget gitu, itu dalam pikirannya pengen hantam orang gak sih? Tapi cuman ditahan aja gitu loh. Apa gimana? Kan pengen tahu. Antem sih kalau gitu, jangan dong. Janganlah. Emang
Emang kalau kalian punya cewek DJ gitu bakal ngapain? Bakal ngapain kelakuannya? Celestial mantap. Bakal ngapain? Protek banget kah atau fair-fair aja gitu? Kurma biasa aja. Belum terjun sih, ngomongnya biasa aja, belum terjun. Nanti kalau semuanya kayak nemenin, pasti juga, aduh, nggak tahu deh. Masih kalau punya pacar DJ, kenapa? Bakal diapain? Suruh DJ di rumah aja. Oh my god. Soalnya kan di luar-luar sana itu pasti gitu ada yang IO-nya, manajernya itu kan pasti pada muda-muda kan, muda-muda gitu ya, pokoknya yang good looking gitu. Nah itu biasanya kan yang ngajak minum gitu, nongkrong minum, maksudnya itu dalam waktu pas event gitu loh. Entah itu sebelum perform itu di room dulu ya kan, nyantainya biasanya gitu, kalau enggak di sofa gitu biasanya. Dikasih ruangan, info harga, ya kan mending suruh DJ di rumah. Iya sih. Bisa aja idenya. Nah kalau semuanya ceweknya pengen on air gimana kalau diundang? DJ-nya berapa? Kenapa emang kamu undang? Kalau aku biasanya di pojokan. Waduh, udah main pojokan aja. Ngeri nih, main pojok. Live DJ coba pun. Alatnya lagi di rumah kakak. Aman. Aman ya. Aku mau nge-kick. Alatnya di rumah. Gimana caranya untuk bawa ke sini? Susah. Kalau dipaketin, kalau nggak tahu, bisa masalah sih. Belum soundnya, bukan alatnya doang, soundnya juga. Laptop aku yang biasanya untuk setting lagu tuh di rumah. Agak ribet sih. Ini artis Korea. Dada aja. Kakak apa tuh? DJ tuh ada capeknya tapi dapat duit. Enaknya, mending amat. Terus rame yang tahu. Tiap kesini, kakak tadi di sini ya, kakak ada di sini. Mulu gitu. Hai guys. Jadi apa tuh? Scroll panjang sebelum kakak bertanya apa? Biasa kalau bareng pacar ada cowok
Ada cowok lain yang ditaksir nggak? Yang ditaksir, yang di kayak apa namanya, tertarik gitu, bukan taksir, tertarik gitu. Pasti ada lah. Maksudnya gimana sih? Kalau semuanya nih ke bar gitu sama cowok kita, terus gitu ada cowok lain gitu yang ditaksir, yang disuka atau tertarik gitu, tertarik aja gitu, atau gimana? Atau teman pacarnya gitu, apa gimana? Gak bisa renang. Yang gimana konsepnya? Ya gitu, naksir sama yang lain, naksir, biasa aja sih. Aku kalau punya pacar jarang matanya kelirik-melirik gitu, jarang. Astagfirullahaladzim, kaget aja. Nggak jelalatan mataku kalau sama cowok. Enggak. Aku kalau sama cowok nggak jelalatan, nggak sama cowok aja nggak jelalatan, biasa aja matanya, fokus aja. Aku nggak terlalu suka begitu sih. Kayaknya malah cowoknya yang naksir, dia yang ngeliatin terus. Akunya biasa aja, nggak mancing yang gimana-mana, biasa aja. Karena gini, kalau semuanya cewek nih, semakin kayak jelalatan gitu, makin nggak menarik di mata cowok sih. Karena ya biasa aja gitu, kayak dikit-dikit tebar pesona, nggak bukan kayak gimana gitu. Jadi cowok gampang notice kalau sama cewek yang dia itu jaga pandangan dia, atau enggak ya stay cool aja tapi dengan kalem gitu loh, enggak yang sok cool gitu, enggak, yang kalem aja. Tip and strict jadi cowok cool. Ya si misterius emang cewek ya. Tipsnya adalah jangan lirik-lirik kanan kiri segala macam, ya cukup santai aja gitu, kalem. Tapi kalau semuanya diliatin cewek gitu ya agak senyum dikit, gitu doang. Habis itu udah gitu, gini doang udah. Itu terus itu dianya ya diem aja gitu loh. Itu makin kayak gimana, daripada kayak gimana ya, tiba-tiba disamperin gitu ya kan, apa gimana gitu. Beda sih itu. Itu lagi mencari mangsa sih menurut aku ya. Jadi kalau cool ya santai aja, tapi yang jangan kaku-kaku kayak batu gitu, kayak tiang listrik, jangan. Yang cool ya, cool nggak tuh? Harus santai berarti ya. Iya santai. Ya masa harus salto sih kakak, kan nggak mungkin di depannya langsung salto gitu, akrobat gitu. Nggak mungkin dong, ya kan? Ya kalem tapi care gitu, tapi seru gitu, ada serunya sih, tapi jangan yang kayak gimana ya, susah sih. Tiduran di sawah. Enggak, itu mah kesantaian. Emang ini sebenarnya nongkrongnya di mana sih, kok tiba-tiba di sofa? Masa di sofa bar gitu, rebahan? Hai gitu. Masa gitu? Halo, hai.
ceritanya open sofa kan. Oh my god, nggak rebahan gitu juga dong, kayak raja aja. Terus itu sambil dikasih buah gitu ya, dikipasin gitu. Oh my god, jadi Raja Firaun dong. Enggak dong, ya santai aja. Betul. Tapi kalau semuanya cewek ada ngeliat gitu, senyumin dikit aja, senyumin dikit aja. Senyumin dikit nggak tuh? Jadi meskipun senyum dikit itu agak ngenak gitu, ngenak nggak tuh? Ngena gitu. Tapi kamu stay di tempat kamu gitu loh. Tapi stay di tempat kamu, kecuali kamu sama teman-teman kamu. Oh gitu. Oke, nanti semua cewek ku senyumin. Astaga, buaya dari mana kamu itu, Kak Edi? Tiba-tiba kalau semuanya cowok cewek disenyumin kayak gitu pada kumpul, nanti bingung lagi. Kak, nikah yuk. Tiba-tiba ajak nikah kak, gak ada yang lain. Kalau dia balas senyum, suka nggak ya kakak ceweknya? Ya bisa jadi suka, bisa jadi itu ramah juga sih. Lihat aja dia respectnya gimana. Kalau too much berarti dia udah kebiasaan ngerespon laki-laki atau enggak mencari mangsa juga. Tapi kalau semuanya dia kalem juga, stay cool juga, ya berarti dia nggak gampangan, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Medan kakak. Salam kakak. Mungkin kalau semuanya aku jadi posisi cowok gitu ya, akan mencari cewek yang agak ketus-ketus dikit gitu. Ketus nggak tuh? Ketus, agak ketus dikit. Nggak yang terlalu friendly maksudnya. Kalau kalian suka yang gimana? BTW, suka yang lembut gitu ya, lembut, selimut kali. Kalau kakak senyumin cowok, gimana reaksinya? Langsung nyamperin. Galak. Langsung nyamperin. Langsung ngajak cheers. Serius deh. Bungkus kak ngaco enggak lah. Kalau kenalan di klub gitu yang paling oke gimana kak? Kenalan, aku ngajak kenalan cewek, ngeri langsung samper, kan cowoknya yang nyamperin bukan aku. Ya gimana ya, langsung dealnya gabungin sama aku ya gitu di sana. Pasti di samping kakak dealnya udah dibayar ya sama sebelah. Ajak pulang bareng. Oh my god, enggak dong, itu buaya banget sih kayak gitu ya. Oh gitu, itu buaya banget sih menurut aku. Jangan dong, itu terlalu. Oh my gila, kamu kok gitu sih?
mainnya kok gitu? Buaya hadir. Biasa nanam sayur nggak bisa. Bohong lah. Jangan diajak bareng dong. Itu sangat-sangat agak sensitif sih. Klasik lah menurut saya. Binnya aja gabungin, ngajak kenalan, pasti dia langsung kayak wow, ngajak kenalannya beda ya gitu. Ajak kenalan cewek itu dengan kesan yang berbeda dari cowok-cowok yang lain gitu, jadi lebih ngena gitu daripada yang kayak klasik loh gitu. Misal diajak pulangnya sama McLaren, gimana kak? Tergantung ceweknya, tergantung cewek. Mungkin kalau nggak tahu sih, kebanyakan cewek aduh aku pusing banget kok kayak aku kalau naik taksi bahaya deh nantinya kalau sendiri cewek-cewek kan gitu. Nggak tahu sih, aku nggak tahu, nggak paham. Aku nggak pernah minta pulang bareng. Aku sama taksi ditungguin sama taksinya, malah drivernya. McLaren nggak tuh? Jember hadir. Hai. Modus plus modus ya menurutmu aja. Tapi meskipun gimana ngajak pulang gitu, bener dianterin gitu, jadi kesannya itu positif gitu, positif dulu. Oh si cowok positif ya, padahal si ceweknya mikirnya pasti yang negatif gitu, jadi tapi beda. Itu yang bikin kena sih menurut aku, jadi yang nggak bisa ditebak gitu, harus belajar banyak nih. Apa nggak mungkin, kamu udah kayak pengalaman kayaknya, bikin kesan yang berbeda deh itu intinya gitu. Pesan apa itu kan habis di jalan gini, aduh aku mau ke tempat aku dulu. Waduh, bahaya sih ini. Bahaya ya kakak ya, ternyata aku yang jadi takut. Bahaya banget ya ternyata. Tukang sayur tapi kata-katanya itu bukan tukang sayur gitu. Kayaknya tukang sayur VIP deh. Ya nggak sih? Bohong deh, bukan tukang sayur ini mah. Kartel sayur, iya kan guys? Dia bukan tukang sayur, kayak menyamar deh dia, sumpah. Sedikit bahaya. Kalau aku di posisi itu kayak langsung kabur ke semak-semak kayak. Takut ya kan, nggak mungkin kan turun di tengah jalan ya kan.
langsung langsung sembunyi kayaknya. Aduh gitu, takut banget. Suka semak-semak enggak, itu bercanda aja, bercanda. Bercanda. Bercanda loh, ya ampun. Ya tuh bercanda. Ya kali aku kesemak-semak pakai high heels. Badanku semut semua dong. Duduk di sofa kak, jangan. Aku nggak kelihatan dong kalau di sofa itu kan nunduk banget ya. Ternyata dicari ada di sini. Di mana Jakarta kakak? Biar kami aja yang lihat. Lihat apa? Jakarta mana? Jakarta dan sekitarnya. Ah, maksudnya alamat apa tuh? Udah makan, udah tadi kakak. Hai, halo. Sudah makan. Kalian udah makan belum? Di jam 12. Belum, kenapa belum? Udah makan orang. Ngeri kali. Ngapain makan orang? Belum disiapin kamu makan. Tadi nggak ikut makan. Udah dari kayu. Hai kakak. Soalnya kagak sopan makanya aku makan. Hah? Maksudnya? Kagak ada skip. Gak jelas. Hai Mika, halo. Pada tahu aku nikah ya, aku tidur nggak dibangunin suruh makan. Aku mau ganti